warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Diana dari nomor absen 33 dari kelas 11 MIPA 6. Kali ini saya ingin melakukan sebuah percobaan Sarifah. Tujuan saya melakukan percobaan kali ini adalah untuk mengetahui apakah Sarifah dapat bekerja dalam berbagai macam kondisi, misalnya kondisi panas, asam, maupun basah. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ikutin terus video. Sebelum kita melakukan percobaan, kita harus wajib banget ketahui apa bahan dan alat yang kita gunakan dalam percobaan tersebut. Nah, dalam percobaan kali ini aku menggunakan alat yang berupa sendok, kemudian ada sedotan, kemudian ada gelas, kemudian bahannya aku menggunakan yodium, aku menggunakan betadine sebagai penanya yodium, kemudian ada air panas, kemudian ada larutan asam, aku menggunakan perasan jeruk nipis sebagai penyedap asam, kemudian ada basah, aku menggunakan sabun cair, kemudian ada karbohidrat, aku menggunakan nasi yang sudah dihaluskan, dan yang terpenting yaitu Sarifah atau air ludah. Nah, kita udah tahu, yuk kita lakukan percobaannya. Untuk percobaan pertama, saya menggunakan karbohidrat atau nasi dan juga yodium. Kita campurkan 1 sendok karbohidrat, kemudian kita tetesi 1 tetes yodium. Kita aduk. Nah, setelah kita aduk, kita tunggu selama 1 menit. Nah guys, percampuran dari 1 sendok karbohidrat dan juga 1 tetes yodium akan menghasilkan warna seperti ungu, namun sedikit memudar, lebih dominan ke warna putih atau warna nasinya itu sendiri. Nah, warnanya seperti ini. Nah, kita lanjut ke percobaan kedua. Percobaan kedua, saya menggunakan air ludah, kemudian ada karbohidrat, ada yodium, dan juga ada gelas. Nah, kita campurkan 1 sendok karbohidrat atau nasi. Kita tetesi yodium 1 tetes. Kemudian kita beri air ludah sebanyak 2 tetes. Kita aduk dan kita tunggu selama 1 menit. Nah guys, setelah aku melakukan percobaan yang kedua yang tunggu selama 1 menit, hasilnya seperti ini. Ketika saya tadi menyampurkan 1 sendok karbohidrat, kemudian 1 tetes yodium dan 2 tetes cairan Sarifah atau air ludah, maka hasilnya seperti ini. Warnanya cenderung ke ungu namun lebih kepekat daripada yang pertama tadi. Kalian bisa lihat. Nah, kita lanjut ke percobaan ketiga. Nah, kali ini aku menggunakan karbohidrat, kemudian ada air ludah, ada yodium, dan juga asam atau jeruk nipis. Nah, aku menggunakan 1 sendok karbohidrat, kemudian 2 tetes air ludah, kemudian 1 tetes yodium, dan 2 tetes asam.
kita menunggu selama 1 menit, maka hasilnya seperti ini. Percampuran antara 1 sendok karbohidrat, kemudian 1 tetes yodium, 2 tetes air ludah, dan 2 tetes asam menghasilkan warna lebih ke ungu gelap atau ungu lebih kepekat itu. Daripada percobaan yang kedua, ini lebih pekat sekali. Ungunya sangat pekat sekali. Nah, di percobaan keempat kali ini saya menggunakan ada betadin atau yodium, kemudian air ludah, kemudian ada basa, aku menggunakan air sabun, sama ada karbohidrat. Pertama-tama kita masukkan 1 sendok karbohidrat, kemudian 2 tetes basa, 2 tetes air liur, dan 1 tetes yodium. Kita aduk dan kita tunggu selama 1 menit. Nah, setelah kita menunggu selama 1 menit, percampuran antara 1 sendok karbohidrat, kemudian 1 tetes yodium, kemudian 2 tetes basa, dan 2 tetes air ludah, maka menghasilkan warna keungu-unguan tapi lebih kepekat seperti yang di percobaan ketiga tadi. Seperti ini. Nah, untuk percobaan yang terakhir atau percobaan yang kelima, aku menggunakan yodium, kemudian ada karbohidrat, air ludah, dan terakhir yaitu air panas. Nah, pertama-tama aku campurkan 1 sendok karbohidrat, 1 tetes yodium, 2 tetes air ludah, dan 2 tetes air panas. Setelah itu, aku aduk. Setelah kita aduk, kita tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, hasilnya seperti ini. Percampuran antara 1 sendok karbohidrat, kemudian 1 tetes yodium, 2 tetes air panas, dan 2 tetes air ludah menghasilkan warna putih atau cenderung ke warna nasinya sendiri, yaitu warna putih. Jadi kesimpulannya pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, bahwa semakin pekat warna yang dihasilkan maka amilase bekerja secara efektif. Begitu pula sebaliknya, semakin memudar warna yang dihasilkan maka amilase tidak dapat bekerja secara efektif. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu saliva dapat bekerja dalam kondisi basah maupun asam, namun tidak dalam kondisi panas. Mengapa? Kita bisa ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita makan mie ayam yang masih panas, maka lidah tidak akan terasa. Kita bisa menyimpulkan bahwa saliva tidak dapat bekerja dalam kondisi panas. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.